Awal abad ke-20 adalah masa perubahan besar di Hindia Belanda. Politik etis yang dicanangkan pemerintah kolonial membuka akses pendidikan bagi sebagian kecil pribumi. Dari sekolah-sekolah inilah lahir kelompok terdidik yang mulai mempertanyakan sistem kolonialisme, ketimpangan sosial, dan eksploitasi ekonomi yang telah berlangsung berabad-abad. Di tengah situasi inilah benih gerakan kiri mulai tumbuh. Sejarah bukan sekadar kisah masa lalu. Ia adalah jejak peradaban tentang perjuangan, pengkhianatan, darah, dan harapan. Dari pertempuran besar yang mengguncang dunia, hingga kisah tersembunyi yang jarang terungkap, semua memiliki cerita yang menunggu untuk diceritakan kembali. Selamat datang di Lentera Masa Lalu. Menerangi masa lalu, memahami masa kini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe, serta nyalakan loncengnya. Bersama Lentera Masa Lalu, mari kita bersama menelusuri sejarah. Pada tahun 1914, berdiri sebuah organisasi bernama Indische Sozialdemokratische Vereniging atau ISDV di Semarang. Organisasi ini diprakarsai oleh tokoh sosialis Belanda seperti Henk Snevliet yang sebelumnya aktif dalam gerakan buruh di Eropa. Tujuan awal ISDV bukanlah membangun partai pribumi, melainkan menyebarkan gagasan sosialisme dan Marxisme di kalangan pekerja Hindia Belanda, baik orang Eropa maupun Bumiputra. Pada tahap awal, keanggotaan ISDV didominasi orang Belanda, namun dinamika sosial di Hindia Belanda berbeda dengan Eropa. Struktur masyarakat kolonial yang timpang, di mana pribumi berada di lapisan terbawah, membuat gagasan perjuangan kelas menemukan lahan subur. Eksploitasi tenaga kerja di perkebunan, pertambangan, dan jalur kereta api menciptakan ketidakpuasan yang luas. Para buruh bekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan tanpa perlindungan hukum memadai. ISDV mulai aktif menyusup ke organisasi-organisasi pribumi yang sudah ada, terutama Sarekat Islam, organisasi massa terbesar saat itu. Beberapa tokoh Sarekat Islam yang berpikiran progresif tertarik pada gagasan sosialisme karena dianggap sejalan dengan perjuangan melawan penindasan kolonial. Dari sinilah terjadi percampuran ideologi antara nasionalisme, Islam, dan sosialisme yang unik dalam sejarah Indonesia. Revolusi Rusia tahun 1917 menjadi titik balik penting. Keberhasilan kaum Bolshevik menggulingkan rezim Tsar memberi inspirasi besar bagi gerakan kiri di seluruh dunia, termasuk di Hindia Belanda. Konsep bahwa kaum tertindas dapat merebut kekuasaan melalui revolusi radikal mulai dipandang sebagai kemungkinan nyata, bukan sekadar teori. ISDV pun semakin radikal dalam strategi dan propaganda. Pada tahun 1920, PKI bertransformasi menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dengan perubahan nama ini, orientasi partai menjadi lebih jelas, membangun organisasi komunis yang terstruktur dan terhubung dengan gerakan komunis internasional. PKI bahkan menjadi salah satu partai komunis pertama di Asia yang secara resmi terafiliasi dengan Komintern, organisasi internasional yang berbasis di Moskow. Perubahan ini juga menandai pergeseran kepemimpinan. Peran orang Belanda mulai berkurang, digantikan kader-kader pribumi seperti Semaun dan Darsono. Bahasa propaganda pun beralih dari bahasa Belanda ke bahasa Melayu agar dapat menjangkau massa yang lebih luas. Surat kabar, pamflet, dan rapat-rapat umum digunakan sebagai alat penyebaran ideologi. PKI memusatkan aktivitasnya di kota-kota industri seperti Semarang dan Surabaya. Sarekat buruh dibentuk dan mogok kerja menjadi salah satu senjata utama. Pada 1918 sampai 1923 terjadi berbagai aksi pemogokan buruh kereta api dan pelabuhan yang mengguncang stabilitas kolonial. Pemerintah Belanda mulai melihat partai ini sebagai ancaman serius. Namun PKI tidak hanya bergerak di kalangan buruh kota, mereka juga mencoba menanamkan pengaruh di pedesaan, terutama di kalangan petani yang terbebani pajak dan kerja paksa. Propaganda yang digunakan menekankan bahwa ketidakadilan bukan sekadar akibat kebijakan kolonial, melainkan bagian dari sistem kapitalisme global. Ketegangan internal pun muncul. Di tubuh Sarekat Islam terjadi perpecahan antara kelompok yang menolak komunisme dan yang mendukung kerjasama dengan PKI.
Perpecahan ini berujung pada pemisahan tegas antara Sarekat Islam Merah yang berhaluan kiri dan Sarekat Islam Putih yang lebih religius nasionalis. Dinamika ini menunjukkan bahwa sejak awal, gerakan kiri di Indonesia tumbuh melalui interaksi dan konflik dengan gerakan nasional lainnya. Pemerintah kolonial merespons dengan pengawasan ketat, penangkapan, dan pembatasan kegiatan politik. Surat kabar disensor, rapat umum dibubarkan, dan aktivis dipenjara. Namun demikian, tekanan tersebut justru memperkuat militansi sebagian kader yang meyakini bahwa perubahan tidak bisa dicapai melalui jalan moderat. Menjelang pertengahan 1920-an, perdebatan strategi semakin menguat di dalam partai. Ada yang menginginkan perjuangan jangka panjang melalui organisasi massa, ada pula yang mendesak revolusi bersenjata secepat mungkin. Influence Komintern dan situasi global turut mendorong pilihan konfrontatif. Dalam konteks inilah, akar ideologis dan organisatoris PKI terbentuk. Kombinasi antara ketidakpuasan sosial lokal, inspirasi revolusi global, dan dinamika politik kolonial. PKI lahir bukan semata sebagai partai politik biasa, melainkan sebagai gerakan ideologis yang bercita-cita mengubah struktur masyarakat secara menyeluruh. Awal berdirinya PKI mencerminkan pergulatan besar antara kolonialisme dan gagasan emansipasi sosial. Ia tumbuh dari ruang-ruang diskusi buruh, percetakan surat kabar, rapat rahasia, hingga mimbar-mimbar terbuka yang diawasi aparat kolonial. Dari organisasi kecil beranggotakan puluhan orang Eropa, ia berkembang menjadi gerakan massa yang mulai diperhitungkan. Bab awal ini menjadi fondasi bagi perjalanan panjang PKI selanjutnya, penuh konflik, pemberontakan, represi, dan transformasi. Namun pada fase kelahirannya, yang paling menonjol adalah semangat perubahan radikal yang dipicu oleh realitas ketidakadilan struktural di Hindia Belanda, serta keyakinan bahwa sejarah dapat digerakkan oleh rakyat yang terorganisir. Disinilah cerita tentang PKI benar-benar bermula. Dari ruang kolonial yang timpang, dari gagasan sosialisme yang melintasi benua, dan dari keyakinan bahwa tatanan lama dapat digantikan oleh sistem baru yang dianggap lebih adil oleh para pendukungnya. Memasuki pertengahan dekade 1920-an, situasi politik di Hindia Belanda semakin tegang. Aktivitas organisasi kiri terus diawasi secara ketat oleh pemerintah kolonial. Penangkapan kader, pembatasan pers, dan pengasingan tokoh pergerakan menciptakan atmosfer represif. Di sisi lain, jaringan kader yang telah dibangun selama bertahun-tahun justru semakin militan. Tekanan politik membuat sebagian pimpinan Partai Komunis Indonesia meyakini bahwa jalur konstitusional tidak lagi memungkinkan. Pengaruh perkembangan internasional turut memperkeruh keadaan. Hubungan dengan gerakan komunis global mendorong keyakinan bahwa momentum revolusi tidak boleh ditunda terlalu lama. Di internal partai, muncul perbedaan tajam mengenai strategi. Sebagian tokoh menghendaki penguatan basis massa dan konsolidasi organisasi, sementara kelompok lain mendorong aksi revolusioner bersenjata untuk mengguncang pemerintahan kolonial. Pada 1926, keputusan penting diambil. Pemberontakan akan dilancarkan. Perencanaan dilakukan secara rahasia melalui jaringan sel di berbagai daerah, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Barat. Komunikasi yang terbatas, pengawasan aparat, serta koordinasi yang tidak sepenuhnya matang menjadi tantangan besar sejak awal. Gelombang pertama pecah di Batavia dan Banten pada November 1926. Kelompok pemberontak menyerang pos-pos polisi dan fasilitas pemerintah. Di beberapa wilayah pedesaan Banten, aksi ini sempat menimbulkan kepanikan aparat kolonial. Namun, kekuatan yang dimiliki pemberontak tidak sebanding dengan persenjataan dan organisasi militer Belanda. Kurangnya koordinasi membuat aksi di berbagai daerah tidak berlangsung serentak sebagaimana direncanakan. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sejumlah percobaan pengambil alihan fasilitas publik terjadi, tetapi dengan cepat dapat dipadamkan. Aparat kolonial sudah memperoleh intelijen tentang rencana tersebut sehingga melakukan tindakan pencegahan bahkan sebelum beberapa aksi dimulai. Penangkapan terhadap tokoh-tokoh kunci membuat kepemimpinan lapangan terpecah. Awal 1927, pemberontakan menjalar ke Sumatera Barat, khususnya di Silungkang dan Padang Panjang. Wilayah ini dikenal memiliki tradisi intelektual dan jaringan pergerakan yang kuat. Namun, seperti di Jawa, aksi tersebut segera ditumpas. Pemerintah kolonial mengerahkan pasukan tambahan dan memberlakukan tindakan darurat untuk mengendalikan situasi.
Reaksi pemerintah Belanda sangat keras. Ribuan orang ditangkap dalam operasi besar-besaran. Mereka tidak hanya berasal dari kader inti, tetapi juga simpatisan, buruh, petani, dan individu yang dicurigai memiliki keterkaitan. Pengadilan dilakukan dengan hukuman berat, termasuk penjara panjang dan kerja paksa. Salah satu kebijakan paling terkenal adalah pengasingan ke kamp tahanan Bovendigul di Papua. Wilayah terpencil dan beriklim keras itu dipilih agar para tahanan terisolasi dari jaringan politik di Jawa dan Sumatera. Bovendigul kemudian menjadi simbol represifnya kebijakan kolonial terhadap gerakan kiri. Banyak tokoh pergerakan menghabiskan bertahun-tahun hidup dalam kondisi sulit di sana, jauh dari keluarga dan aktivitas politik. Secara organisatoris, dampaknya sangat besar. Struktur kepemimpinan PKI hancur. Banyak kader utama dipenjara, diasingkan atau melarikan diri ke luar negeri. Jaringan komunikasi terputus, surat kabar dan alat propaganda dibubarkan. Pemerintah kolonial secara resmi melarang aktivitas partai dan organisasi yang berafiliasi dengannya. Kegagalan pemberontakan ini memunculkan perdebatan panjang dalam sejarah Indonesia. Ada yang menilai keputusan melakukan aksi bersenjata terlalu tergesa-gesa dan tidak mempertimbangkan kesiapan massa. Ada pula yang berpendapat bahwa tekanan kolonial telah menutup semua ruang politik sehingga pemberontakan dianggap sebagai pilihan terakhir. Apapun penilaiannya, peristiwa ini menjadi titik balik drastis dalam perjalanan PKI. Dampak sosialnya pun luas. Di berbagai daerah, stigma terhadap gerakan komunis mulai menguat. Masyarakat yang sebelumnya bersimpati karena isu buruh dan keadilan sosial menjadi berhati-hati. Ketakutan akan tindakan represif membuat banyak orang menjauh dari aktivitas politik terbuka. Pemerintah kolonial memanfaatkan situasi ini untuk mempertegas regulasi organisasi dan pers. Namun meski organisasi resmi dibubarkan, gagasan yang telah disebarkan tidak sepenuhnya hilang. Sebagian kader memilih bergerak secara bawah tanah. Ada pula yang menyusup ke organisasi lain atau menunggu momentum baru. Fase ini sering disebut sebagai masa mati suri, ketika partai menghilangkan bentuk formalnya, tetapi jaringan ideologis tetap bertahan dalam skala terbatas. Pemberontakan 1926 sampai 1927 juga berdampak pada gerakan nasional secara keseluruhan. Organisasi lain mengambil pelajaran mengenai pentingnya strategi dan konsolidasi. Pemerintah kolonial semakin waspada terhadap semua bentuk pergerakan politik, tidak hanya yang berhaluan kiri. Situasi ini membentuk dinamika perjuangan kemerdekaan pada dekade berikutnya. Bagi Belanda, keberhasilan menumpas pemberontakan menunjukkan kapasitas kontrol kolonial yang masih kuat. Namun di sisi lain, peristiwa ini menunjukkan bahwa ketidakpuasan sosial telah mencapai tingkat yang mampu memicu perlawanan bersenjata terorganisir. Meskipun gagal, pemberontakan tersebut menjadi catatan penting bahwa resistensi terhadap kolonialisme tidak pernah benar-benar padam. Dalam perspektif sejarah panjang, fase ini menandai berakhirnya fase pertama PKI sebagai partai legal yang aktif secara terbuka. Ia memasuki babak baru sebagai gerakan terlarang yang harus beradaptasi dengan tekanan ekstrim. Trauma penangkapan massal dan pengasingan membentuk karakter generasi kader berikutnya yang kelak berperan dalam kebangkitan partai pada era setelah kemerdekaan. Peristiwa 1926 sampai 1927 bukan hanya kisah tentang kegagalan revolusi, tetapi juga tentang bagaimana sebuah organisasi politik menghadapi konsekuensi dari pilihan strategisnya. Ia memperlihatkan kompleksitas hubungan antara ideologi, kondisi sosial, kesiapan organisasi dan kekuatan negara kolonial. Dari sinilah terbentuk warisan historis yang terus mempengaruhi persepsi terhadap PKI di masa-masa berikutnya. Dengan dibubarkannya partai dan tercerai-berainya kepemimpinan, panggung politik Hindia Belanda berubah. Namun benih-benih gagasan yang pernah disemai tetap tersimpan di bawah permukaan, menunggu waktu dan situasi yang berbeda untuk kembali muncul dalam sejarah Indonesia. Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 membuka babak baru dalam sejarah politik Indonesia. Struktur kolonial runtuh, tetapi fondasi negara yang baru lahir masih rapuh. Perang mempertahankan kemerdekaan, konflik internal, dan perbedaan visi tentang arah republik menciptakan ruang dinamis bagi berbagai kekuatan politik untuk kembali tampil, termasuk kelompok-kelompok kiri yang sebelumnya ditekan pada era kolonial. Setelah bertahun-tahun bergerak secara bawah tanah akibat pembubaran pasca 1927, kader-kader komunis yang tersisa mulai muncul kembali. Sebagian kembali dari pengasingan, sebagian lain keluar dari persembunyian.
Situasi revolusi fisik melawan Belanda menciptakan peluang bagi berbagai kelompok untuk berkontribusi dalam perjuangan bersenjata maupun mobilisasi massa. Pada fase awal kemerdekaan, orientasi politik Indonesia belum sepenuhnya stabil. Sistem multipartai berkembang dengan cepat. Beragam ideologi, nasionalis, Islam, sosialis, hingga komunis berkompetisi dalam menentukan arah negara. Dalam suasana inilah, Partai Komunis Indonesia berupaya menata ulang struktur organisasinya yang sempat hancur. Kebangkitan ini tidak terjadi secara instan. Tantangan utama adalah membangun kembali kepercayaan publik setelah trauma pemberontakan 1926-1927. Selain itu, dinamika internal juga belum solid. Sebagian kader berfokus pada penguatan serikat buruh dan organisasi massa, sementara lainnya melihat peluang revolusi sosial lebih radikal dalam situasi revolusioner pasca kemerdekaan. Tahun 1948 menjadi titik krusial dengan terjadinya peristiwa Madiun. Tokoh seperti Musso kembali dari luar negeri dan membawa gagasan konsolidasi gerakan kiri dalam satu front revolusioner. Ketegangan antara kelompok kiri dan pemerintah Republik Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Soekarno serta Wakil Presiden Muhammad Hatta semakin meningkat. Situasi nasional kala itu memang kompleks. Pemerintah menghadapi tekanan militer dari Belanda, sekaligus perbedaan strategi diplomasi dan perjuangan bersenjata di dalam negeri. Ketika konflik di Madiun meletus pada September 1948, pemerintah menilainya sebagai ancaman terhadap stabilitas Republik yang masih berjuang mempertahankan eksistensi. Operasi militer dilakukan, pemberontakan dipadamkan, dan banyak tokoh kiri ditangkap atau tewas. Peristiwa tersebut kembali memukul PKI secara keras. Organisasi terpecah dan reputasinya tercoreng di mata sebagian masyarakat. Namun, fase ini sekaligus menjadi pelajaran penting bagi generasi kader berikutnya. Mereka menyadari bahwa konfrontasi langsung dengan negara dalam kondisi politik yang belum stabil justru beresiko menghancurkan gerakan. Memasuki awal 1950-an, suasana politik Indonesia berubah. Setelah pengakuan kedaulatan pada 1949 dan pembentukan Republik Indonesia Serikat yang kemudian kembali menjadi negara kesatuan, sistem parlementer memberi ruang legal bagi partai politik untuk berkompetisi secara terbuka. PKI memanfaatkan peluang ini untuk melakukan reorganisasi menyeluruh. Generasi kepemimpinan baru tampil dengan pendekatan berbeda. Strategi yang diambil lebih menekankan kerja parlementer, perluasan basis massa, dan partisipasi dalam proses demokrasi. Organisasi-organisasi sayap dibentuk di berbagai sektor: buruh, tani, pemuda, perempuan, dan kebudayaan. Fokusnya bukan lagi pada pemberontakan bersenjata, melainkan konsolidasi jangka panjang. Di kalangan buruh, PKI aktif memperkuat serikat pekerja dan mengangkat isu kesejahteraan, upah, dan hak-hak tenaga kerja. Di pedesaan, mereka mengorganisasi petani kecil yang menghadapi masalah kepemilikan tanah dan ketimpangan agraria. Pendekatan ini membuat partai kembali memperoleh simpati dari kelompok masyarakat bawah yang merasa suaranya kurang terwakili. Dalam ranah politik nasional, PKI menampilkan diri sebagai kekuatan yang mendukung persatuan nasional sekaligus mengkritik ketimpangan sosial. Mereka berupaya menyesuaikan retorika ideologis dengan konteks Indonesia yang majemuk. Pendekatan ini membantu meredakan kekhawatiran sebagian kalangan terhadap agenda revolusioner radikal. Pemilu 1955 menjadi momentum penting. Dalam pemilihan umum pertama yang relatif demokratis tersebut, PKI berhasil meraih suara signifikan dan menempatkan diri sebagai salah satu kekuatan politik utama. Hasil ini mengejutkan banyak pihak, mengingat partai tersebut sebelumnya sempat dianggap telah kehilangan pengaruh. Keberhasilan elektoral itu menunjukkan bahwa strategi kerja massa dan pendekatan parlementer mampu mengembalikan posisi PKI dalam peta politik nasional. Partai tidak lagi bergerak dalam bayang-bayang bawah tanah, melainkan tampil sebagai aktor legal yang terlibat dalam perdebatan kebijakan negara. Namun demikian, kebangkitan ini tidak lepas dari tantangan. Hubungan dengan militer kerap diwarnai ketegangan, terutama terkait isu keamanan dan ideologi. Di tengah perang dingin global, posisi Indonesia yang berusaha menjalankan politik luar negeri bebas aktif membuat dinamika domestik semakin sensitif. Setiap perkembangan politik dalam negeri sering dikaitkan dengan pertarungan ideologi internasional.
PKI berupaya menavigasi situasi tersebut dengan menekankan dukungan terhadap kepemimpinan nasional dan program-program yang dianggap pro-rakyat. Mereka membangun citra sebagai partai yang berdisiplin, terorganisir, dan memiliki jaringan akar rumput luas. Dalam waktu relatif singkat, struktur organisasi terbentang dari pusat hingga desa-desa. Fase kebangkitan pasca kemerdekaan ini memperlihatkan transformasi signifikan dibanding periode sebelumnya. Dari partai yang pernah dibubarkan dan ditumpas, PKI mampu memanfaatkan ruang demokrasi parlementer untuk bangkit kembali. Pengalaman kegagalan masa lalu membentuk pendekatan yang lebih pragmatis dan terukur. Kebangkitan tersebut tidak hanya mencerminkan kemampuan organisasi, melainkan juga dinamika sosial politik Indonesia yang sedang mencari bentuk terbaiknya. Dalam ruang demokrasi yang mudah, berbagai ideologi bersaing secara terbuka. PKI menjadi salah satu representasi kuat dari aspirasi kelompok masyarakat yang menuntut perubahan sosial lebih mendalam. Demikian, periode pasca kemerdekaan hingga pertengahan 1950-an menjadi fondasi penting bagi peran PKI pada dekade berikutnya. Ia bukan sekedar fase pemulihan, melainkan masa konsolidasi dan ekspansi yang menempatkan partai kembali menjadi kekuatan besar dalam politik Indonesia. Di tengah dinamika politik Indonesia awal 1950-an, ketika sistem parlementer membuka ruang kompetisi ideologi, muncul seorang tokoh muda yang perlahan menjadi figur sentral dalam tubuh Partai Komunis Indonesia. Namanya Dipa Nusantara Aidit. Ia bukan sekedar organisator, melainkan arsitek strategi yang mengubah wajah PKI dari partai yang terpuruk pasca 1948 menjadi kekuatan politik nasional yang diperhitungkan. Aidit lahir di Belitung pada 1923 dan sejak usia remaja telah terlibat dalam aktivitas politik. Ia tumbuh dalam suasana kolonial yang syarat ketimpangan sosial, pengalaman yang membentuk pandangan ideologisnya. Pada masa pendudukan Jepang dan revolusi kemerdekaan, ia terlibat dalam jaringan pergerakan yang membentuk keterampilan organisasi dan ketajaman analisis politiknya. Setelah peristiwa Madiun 1948 mengguncang dan melemahkan PKI, banyak kader senior tersingkir. Kekosongan kepemimpinan membuka peluang bagi generasi baru. Aidit bersama sejumlah tokoh muda mengambil peran penting dalam konsolidasi ulang partai. Pendekatan mereka berbeda dari generasi sebelumnya yang lebih konfrontatif. Aidit menilai bahwa keberlangsungan partai bergantung pada kemampuan membaca realitas politik Indonesia secara konkret, bukan sekedar mengikuti doktrin revolusioner secara kaku. Di bawah kepemimpinannya pada awal 1950-an, PKI menjalani restrukturisasi menyeluruh. Disiplin organisasi diperketat, sistem kaderisasi diperbaiki, dan jalur komunikasi vertikal diperjelas. Aidit menekankan pentingnya partai yang terpusat, tetapi tetap mampu menjangkau basis massa secara luas. Ia menggabungkan pendekatan ideologis dengan pragmatisme politik, menyesuaikan strategi dengan konteks nasional. Salah satu langkah penting adalah memperluas organisasi sayap. Di sektor buruh, partai memperkuat Federasi Serikat Pekerja untuk memperjuangkan hak-hak ekonomi. Di pedesaan, perhatian difokuskan pada isu agraria dan kesejahteraan petani kecil. Organisasi perempuan, pemuda, dan kebudayaan juga dikembangkan untuk memperluas pengaruh sosial. Strategi ini membuat PKI tidak hanya hadir sebagai partai politik, tetapi sebagai jaringan sosial yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Aidit dikenal sebagai orator yang sistematis dan terstruktur. Pidato-pidatonya menekankan pentingnya persatuan nasional, anti-imperialisme, dan keadilan sosial. Ia berusaha membangun citra PKI sebagai partai yang mendukung kepentingan rakyat sekaligus menjaga stabilitas nasional. Pendekatan ini penting dalam konteks Indonesia yang baru merdeka dan sensitif terhadap ancaman disintegrasi. Hubungan dengan Presiden Soekarno menjadi salah satu faktor kunci dalam strategi Aidit. Ia memahami bahwa posisi politik PKI akan lebih kuat jika selaras dengan garis besar kepemimpinan nasional. Ketika Soekarno memperkenalkan konsep Nasakom, upaya menyatukan nasionalis, agama, dan komunis, Aidit melihat peluang untuk mengintegrasikan PKI dalam kerangka politik resmi negara. Dukungan terhadap gagasan tersebut memperluas legitimasi partai di mata publik.
Namun di balik kerja politik terbuka, Aidit juga menghadapi tantangan besar. Ketegangan dengan militer semakin terasa seiring meningkatnya pengaruh PKI. Dalam konteks Perang Dingin, setiap langkah partai sering dikaitkan dengan blok ideologi global. Aidit berusaha menampilkan PKI sebagai kekuatan nasional yang independen, meskipun tetap menjalin hubungan dengan negara-negara sosialis. Keberhasilan dalam pemilu 1955 menjadi bukti efektivitas kepemimpinannya. PKI memperoleh suara signifikan dan menempatkan diri sebagai salah satu partai besar di parlemen. Capaian ini memperlihatkan bahwa pendekatan kerja massa dan partisipasi demokratis mampu memulihkan kepercayaan publik. Aidit memanfaatkan posisi tersebut untuk memperluas agenda politik partai melalui jalur konstitusional. Selain strategi organisasi, Aidit juga memberi perhatian pada aspek ideologi dan pendidikan kader. Pelatihan politik rutin diselenggarakan untuk memastikan keseragaman garis partai. Literatur diterbitkan untuk membangun kesadaran politik di kalangan anggota. Ia menekankan pentingnya disiplin dan loyalitas, dua hal yang dianggap krusial dalam mempertahankan soliditas partai. Pada akhir 1950-an hingga awal 1960-an, pengaruh PKI semakin meluas. Demonstrasi massa, kegiatan kebudayaan, dan kampanye sosial menjadi bagian dari dinamika politik nasional. Aidit memainkan peran sentral dalam mengarahkan gerak partai agar tetap berada dalam kerangka legal, sekaligus memperjuangkan perubahan sosial yang lebih luas. Pemimpinannya mencerminkan kombinasi antara ketegasan ideologis dengan fleksibilitas taktis. Ia memahami bahwa Indonesia memiliki keragaman budaya, agama, dan struktur sosial yang kompleks. Oleh sebab itu, pendekatan revolusi instan digantikan dengan strategi jangka panjang yang menekankan akumulasi kekuatan politik secara bertahap. Di mata pendukungnya, Aidit adalah organisator cerdas yang mampu mengangkat kembali partai dari keterpurukan. Di mata para pengkritiknya, ia dianggap terlalu ambisius dan berpotensi mengganggu keseimbangan politik nasional. Terlepas dari penilaian tersebut, perannya dalam membentuk kembali PKI tidak dapat diabaikan. Munculnya DN Aidit menandai fase baru dalam sejarah partai. Ia bukan sekedar pemimpin administratif, melainkan perancang arah strategis yang mempengaruhi perjalanan politik Indonesia pada dekade 1950-an dan awal 1960-an. Melalui konsolidasi organisasi, perluasan basis massa dan manuver politik yang terukur, ia menempatkan PKI sebagai kekuatan yang memiliki pengaruh nyata dalam percaturan nasional. Fase ini menjadi landasan bagi perkembangan berikutnya yang semakin kompleks. Dengan kepemimpinan yang kuat dan jaringan massa yang luas, PKI memasuki periode ketika posisinya tidak lagi berada di pinggiran, melainkan di pusat perdebatan politik. Disinilah sosok Aidit benar-benar tampil sebagai figur utama di balik kebangkitan partai, membentuk arah sejarah yang dampaknya terasa hingga bertahun-tahun kemudian. Pemilihan umum 1955 menjadi tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Untuk pertama kalinya sejak merdeka, rakyat diberi kesempatan memilih wakilnya secara langsung dalam sistem multipartai yang terbuka. Lebih dari sekedar ajang elektoral, pemilu ini menjadi panggung pembuktian bagi setiap kekuatan politik, siapa yang benar-benar memiliki dukungan nyata di tengah masyarakat. Dalam kontestasi tersebut, Partai Komunis Indonesia tampil sebagai salah satu kejutan terbesar. Setelah melewati fase represi dan kebangkitan kembali pada awal 1950-an, partai ini mampu meraih suara signifikan secara nasional. Hasilnya menempatkan PKI di jajaran atas partai-partai besar, bersanding dengan kekuatan mapan seperti Partai Nasional Indonesia, Masyumi, dan Nahdlatul Ulama. Capaian tersebut bukanlah hasil kerja sesaat. Sejak awal dekade 1950-an, kepemimpinan partai menekankan strategi konsolidasi massa secara sistematis. Basis dukungan dibangun melalui organisasi sayap yang menjangkau berbagai lapisan sosial. Di sektor buruh, serikat pekerja menjadi kendaraan utama untuk memperjuangkan isu upah, kondisi kerja, dan jaminan sosial. Di pedesaan, kampanye mengenai reforma agraria dan keadilan distribusi tanah menarik simpati petani kecil. Pendekatan ini efektif karena menyentuh persoalan konkret yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Alih-alih hanya mengusung jargon ideologis,
partai memadukan retorika anti-imperialisme dengan tuntutan ekonomi yang langsung dirasakan rakyat. Dalam konteks Indonesia yang masih berjuang membangun ekonomi pasca kolonial, pesan tersebut menemukan resonansi kuat. Selain kerja akar rumput, PKI juga aktif dalam arena parlemen dan perdebatan publik. Kader-kadernya dikenal disiplin dan terorganisir, mampu memanfaatkan forum legislatif untuk menyuarakan agenda politik. Strategi ini membantu membangun citra sebagai partai yang mampu beroperasi dalam kerangka demokrasi, bukan sekedar gerakan oposisi radikal. Hasil pemilu 1955 menunjukkan peta politik Indonesia yang terfragmentasi namun dinamis. Tidak ada satu partai pun yang meraih mayoritas absolut. Situasi ini menciptakan kebutuhan koalisi dan kompromi dalam pemerintahan. Dalam kondisi tersebut, PKI memiliki posisi tawar yang signifikan karena dukungan masanya tidak dapat diabaikan. Keberhasilan elektoral ini juga berdampak pada persepsi internasional. Pada masa Perang Dingin, banyak negara memperhatikan perkembangan politik Indonesia sebagai negara baru yang strategis. Fakta bahwa PKI menjadi salah satu partai komunis terbesar di luar blok sosialis utama menarik perhatian dunia. Namun di dalam negeri, capaian itu memicu respon beragam, dari dukungan antusias hingga kekhawatiran mendalam. Hubungan partai dengan Presiden Soekarno semakin erat pada periode ini. Soekarno berupaya menjaga keseimbangan antara kekuatan nasionalis, agama dan komunis melalui konsep Nasakom. Dalam kerangka tersebut, PKI memperoleh ruang politik yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam agenda nasional. Dukungan terhadap kebijakan anti-kolonial dan nasionalisasi perusahaan asing memperkuat posisi partai di mata sebagian kalangan. Meski demikian, pertumbuhan pengaruh PKI tidak lepas dari gesekan dengan militer dan kelompok politik lain. Sebagian pihak memandang peningkatan kekuatan partai sebagai ancaman terhadap stabilitas. Ketegangan ini tidak selalu tampak dalam bentuk konflik terbuka, tetapi terasa dalam dinamika kebijakan dan wacana publik. Di tingkat akar rumput, aktivitas partai semakin intensif. Rapat umum, penerbitan surat kabar, kegiatan kebudayaan hingga pendidikan kader berlangsung secara rutin. Disiplin organisasi menjadi salah satu kekuatan utama. Struktur partai yang rapi memungkinkan mobilisasi massa dalam skala besar ketika diperlukan. Keberhasilan menjadi salah satu partai terbesar juga membawa tanggung jawab baru. Ekspektasi pendukung meningkat, sementara lawan politik semakin kritis. Setiap langkah dan pernyataan pimpinan partai mendapat sorotan tajam. Dalam sistem parlementer yang sering mengalami pergantian kabinet, stabilitas politik nasional pun kerap terganggu. Memasuki akhir 1950-an, perubahan sistem pemerintahan menuju demokrasi terpimpin melangsak politik Indonesia. Peran partai-partai dalam parlemen mengalami penyesuaian, sementara posisi presiden semakin dominan. Dalam konteks ini, PKI berusaha menempatkan diri sebagai pendukung garis politik nasional sekaligus mempertahankan basis masanya. Capaian sebagai salah satu partai terbesar menunjukkan bahwa strategi jangka panjang yang ditempuh sejak awal 1950-an membuahkan hasil. Dari organisasi yang pernah terpuruk, PKI berhasil membangun kembali pengaruhnya melalui kerja sistematis dan partisipasi demokratis. Namun keberhasilan tersebut juga membawa dinamika baru yang semakin kompleks. Pada fase inilah, PKI tidak lagi dipandang sebagai kekuatan pinggiran, melainkan aktor utama dalam percaturan politik Indonesia. Setiap kebijakan nasional, dari isu ekonomi hingga hubungan luar negeri, tidak lepas dari perhitungan terhadap posisi dan sikap partai. Pengaruhnya terasa di parlemen, di jalanan melalui mobilisasi massa, serta dalam diskursus ideologis nasional. Periode ini menjadi puncak kebangkitan politik PKI dalam kerangka demokrasi Indonesia. Ia menunjukkan bagaimana sebuah partai dengan sejarah panjang represi mampu memanfaatkan ruang politik yang terbuka untuk meraih dukungan luas. Namun di balik keberhasilan tersebut, tersimpan potensi ketegangan yang kelak mempengaruhi perjalanan sejarah berikutnya. Dengan demikian, fase ketika PKI menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia bukan sekedar catatan angka dalam hasil pemilu, melainkan gambaran tentang perubahan keseimbangan politik nasional. Ia mencerminkan aspirasi sosial yang kuat, dinamika ideologi yang hidup, serta kompleksitas hubungan antar kekuatan dalam negara yang sedang mencari bentuk terbaiknya. Menjelang pertengahan dekade 1960-an, situasi politik Indonesia berada dalam ketegangan tinggi. Sistem demokrasi terpimpin menempatkan Presiden Soekarno sebagai figur sentral, sementara kekuatan politik utama, nasionalis, agama, dan komunis berusaha mempertahankan pengaruh masing-masing dalam keseimbangan yang rapuh.
Di tengah atmosfer perang dingin global, Indonesia menjadi arena tarik-menarik kepentingan ideologi internasional, meskipun secara resmi menganut politik bebas aktif. Kondisi ekonomi dalam negeri memburuk, inflasi melonjak tajam, distribusi barang terganggu, dan ketidakpuasan sosial meningkat. Dalam suasana tersebut, hubungan antara militer dan Partai Komunis Indonesia semakin menegang. PKI yang memiliki basis massa besar dan jaringan organisasi luas dipandang oleh sebagian perwira Angkatan Darat sebagai kekuatan politik yang terus bertambah pengaruhnya. Di sisi lain, pimpinan PKI menilai bahwa sebagian elit militer bersikap curiga dan berpotensi menghambat agenda politik yang mereka dukung. Isu tentang Dewan Jenderal beredar dalam percakapan politik saat itu. Tuduhan adanya kelompok perwira tinggi yang disebut-sebut merencanakan langkah politik tertentu menciptakan suasana saling curiga. Informasi yang beredar tidak selalu jelas sumbernya, tetapi cukup untuk memicu kegelisahan di berbagai kalangan. Pada malam 30 September 1965 menuju dini hari 1 Oktober, sekelompok pasukan bergerak menculik sejumlah jenderal Angkatan Darat dari kediaman mereka di Jakarta. Operasi tersebut berlangsung cepat dan terkoordinasi. Beberapa perwira tinggi, termasuk Ahmad Yani, menjadi korban dan kemudian ditemukan meninggal dunia. Peristiwa ini segera diumumkan melalui siaran radio yang menyebut diri sebagai Gerakan 30 September. Kelompok yang mengumumkan gerakan tersebut menyatakan bahwa tindakan mereka bertujuan menyelamatkan presiden dari ancaman internal. Namun situasi di lapangan berubah cepat. Mayor Jenderal Soeharto, yang saat itu menjabat Panglima Kostrad, mengambil inisiatif mengendalikan keadaan. Dalam waktu singkat, pasukan yang terlibat dalam gerakan tersebut dapat dihadapi dan posisi-posisi strategis di ibu kota dikuasai kembali. Dalam hitungan hari, narasi resmi yang berkembang menyatakan bahwa PKI berada di balik peristiwa tersebut. Tuduhan itu menyebar luas melalui media dan pidato-pidato publik. Markas dan kantor organisasi yang terkait dengan PKI diserbu atau dibubarkan. Penangkapan terhadap tokoh-tokoh partai dilakukan secara sistematis. Namun hingga kini, detail perencanaan dan keterlibatan berbagai pihak masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Berbagai penelitian dan interpretasi muncul menyoroti kemungkinan konflik internal militer, dinamika politik tingkat tinggi, hingga faktor internasional. Kompleksitas situasi saat itu membuat peristiwa 30 September tidak mudah dijelaskan secara tunggal. Yang pasti, dampaknya sangat besar. Dalam waktu relatif singkat, keseimbangan politik yang sebelumnya dijaga melalui konsep Nasakom runtuh. Dukungan terhadap PKI menyusut drastis akibat kampanye anti-komunis yang meluas. Di berbagai daerah, terjadi gelombang kekerasan terhadap orang-orang yang dituduh memiliki hubungan dengan partai tersebut. Skala dan intensitas peristiwa ini menjadikannya salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Di tingkat nasional, perubahan kekuasaan berlangsung bertahap namun menentukan. Peran politik Angkatan Darat menguat secara signifikan. Proses politik berikutnya mengarah pada pergeseran kepemimpinan negara. Dalam kurun waktu beberapa tahun, struktur kekuasaan Indonesia berubah secara fundamental. Peristiwa 30 September 1965 menjadi titik balik karena mengakhiri satu fase sejarah dan membuka babak baru. Era ketika PKI menjadi salah satu kekuatan politik terbesar berakhir secara drastis. Partai tersebut kemudian dinyatakan terlarang dan segala bentuk aktivitas yang terkait dengannya dibubarkan. Kebijakan ini berdampak panjang terhadap kehidupan politik dan sosial Indonesia. Selain dampak politik, peristiwa tersebut juga membentuk ingatan kolektif bangsa. Narasi resmi yang berkembang selama bertahun-tahun mempengaruhi cara generasi berikutnya memahami sejarah. Film, buku pelajaran, dan peringatan tahunan memperkuat satu versi peristiwa, sementara diskusi alternatif baru muncul secara lebih terbuka beberapa dekade kemudian. Dalam perspektif lebih luas,
30 September 1965 mencerminkan bagaimana ketegangan ideologi, konflik elit, dan situasi internasional dapat berkelindang dalam satu momen krisis. Kejadian tersebut bukan hanya persoalan perebutan kekuasaan, tetapi juga refleksi dari dinamika sosial dan politik yang telah berkembang selama bertahun-tahun sebelumnya. Sejak saat itu, arah perjalanan Indonesia berubah. Konfigurasi kekuatan politik, kebijakan ekonomi, hingga orientasi luar negeri mengalami penyesuaian besar. Apa yang terjadi pada malam itu menjadi penanda berakhirnya satu babak dan dimulainya babak baru dalam sejarah bangsa. Babak yang konsekuensinya terasa hingga masa kini. Peristiwa 30 September 1965 tidak hanya dikenang sebagai tragedi politik, namun juga sebagai momen yang menentukan struktur kekuasaan Indonesia modern. Ia menjadi simpul sejarah di mana berbagai arus, ideologi, militer, kepemimpinan nasional, dan dinamika global bertemu dalam satu titik krisis yang mengubah arah negara secara mendasar. Setelah peristiwa 30 September 1965 mengguncang Indonesia, arah politik nasional berubah secara drastis dalam hitungan hari. Tuduhan terhadap Partai Komunis Indonesia menyebar luas, dan struktur partai yang sebelumnya kuat tiba-tiba berada dalam posisi terpojok. Aparat keamanan melakukan operasi besar-besaran untuk menangkap tokoh-tokoh yang dianggap terkait. Di tengah pusaran krisis itu, nama Dipa Nusantara Aidit menjadi sorotan utama. Sebagai ketua partai dan figur sentral dalam kebangkitan PKI sejak awal 1950-an, Aidit berada di garis depan tudingan. Dalam situasi yang bergerak cepat dan penuh ketidakpastian, ia tidak lagi tampil di ruang publik seperti sebelumnya. Informasi tentang keberadaannya menjadi simpang siur. Sementara itu, perubahan keseimbangan kekuasaan di Jakarta berlangsung cepat, dengan militer mengambil peran dominan dalam mengendalikan keadaan. Beberapa hari setelah peristiwa tersebut, operasi penangkapan diperluas ke berbagai daerah. Kantor organisasi yang berafiliasi dengan PKI dibubarkan, arsip disita dan jaringan komunikasi diputus. Banyak kader tingkat pusat dan daerah ditahan. Dalam kondisi itu, Aidit dilaporkan meninggalkan ibu kota dan bergerak ke wilayah Jawa Tengah, sebuah daerah yang sebelumnya memiliki basis dukungan partai cukup kuat. Perjalanan dan persembunyiannya menjadi bagian dari kisah yang hingga kini tidak sepenuhnya terang. Ada berbagai versi mengenai rute, tempat singgah, serta pihak-pihak yang membantunya. Situasi nasional yang kacau membuat informasi sulit diverifikasi secara pasti. Yang jelas, ruang geraknya semakin sempit seiring intensitas operasi keamanan yang meningkat. Pada November 1965, Aidit ditangkap oleh aparat militer. Proses penangkapan ini tidak disertai proses hukum terbuka sebagaimana lazimnya dalam sistem peradilan formal. Beberapa sumber menyebut ia sempat menjalani pemeriksaan singkat sebelum akhirnya dieksekusi. Lokasi dan detail pelaksanaan eksekusi menjadi bagian dari misteri yang memicu berbagai spekulasi di kemudian hari. Tidak ada pengadilan publik yang mendokumentasikan dakwaan secara rinci atau pembelaan yang dapat diuji secara terbuka. Dalam konteks politik saat itu, tindakan cepat dianggap perlu oleh pihak yang berkuasa untuk mencegah instabilitas lebih lanjut. Namun absennya proses hukum formal membuat kematian Aidit menjadi salah satu episode paling kontroversial dalam sejarah Indonesia. Bersamaan dengan itu, gelombang kekerasan meluas di berbagai wilayah. Orang-orang yang dituduh memiliki hubungan dengan PKI, baik sebagai anggota, simpatisan, maupun sekedar terasosiasi, menghadapi penangkapan massal. Skala peristiwa ini membentuk trauma kolektif yang dampaknya terasa selama puluhan tahun. Dalam atmosfer seperti itu, ruang untuk klarifikasi atau perdebatan terbuka hampir tidak tersedia. Kematian Aidit secara simbolis menandai runtuhnya kepemimpinan puncak PKI. Tanpa figur sentral dan tanpa struktur organisasi yang utuh, partai tersebut praktis kehilangan kemampuan untuk bergerak. Tak lama kemudian, PKI secara resmi dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Larangan tersebut tidak hanya menyasar aktivitas politik, tetapi juga segala bentuk simbol, literatur, dan ekspresi yang dianggap terkait. Perubahan politik nasional yang menyusul memperkuat posisi militer dalam pemerintahan. Dalam beberapa tahun berikutnya,
konfigurasi kekuasaan Indonesia mengalami transformasi mendalam. Narasi resmi tentang peristiwa 1965 dibangun dan disosialisasikan secara luas melalui pendidikan, media, dan peringatan tahunan. Dalam narasi tersebut, Aidit ditempatkan sebagai tokoh utama yang bertanggung jawab atas tragedi nasional. Namun seiring berjalannya waktu, muncul upaya akademis dan diskusi publik yang mencoba menelaah kembali berbagai sumber sejarah. Pertanyaan tentang peran individu, dinamika internal elit, serta konteks internasional kembali dibahas. Dalam perdebatan ini, kematian Aidit tetap menjadi titik krusial karena minimnya dokumentasi resmi yang transparan. Bagi sebagian kalangan, akhir hidupnya dilihat sebagai konsekuensi dari pertarungan politik yang keras dan tidak memberi ruang kompromi. Bagi yang lain, ketiadaan proses hukum terbuka menimbulkan pertanyaan tentang standar keadilan pada masa krisis tersebut. Terlepas dari perbedaan pandangan, fakta bahwa ia dieksekusi tanpa pengadilan publik menjadi bagian penting dari catatan sejarah. Kisah kejatuhan Aidit juga mencerminkan bagaimana cepatnya perubahan nasib dalam politik. Dari seorang pemimpin partai besar dengan jaringan massa luas, ia dalam waktu singkat menjadi buronan negara. Transformasi drastis itu menunjukkan rapuhnya posisi politik ketika keseimbangan kekuasaan bergeser secara tiba-tiba. Dalam perspektif sejarah panjang Indonesia, kematian Aidit bukan hanya akhir dari seorang individu, melainkan simbol berakhirnya satu fase ideologi dalam panggung politik nasional. Larangan terhadap PKI bertahan selama puluhan tahun, membentuk lanskap politik yang berbeda dari era sebelumnya. Diskursus tentang komunisme menjadi sensitif dan penuh pembatasan. Hingga kini, misteri detail akhir hayatnya masih menjadi bahan kajian dan diskusi. Dokumen yang terbatas, kesaksian yang beragam dan konteks politik yang sangat tegang membuat rekonstruksi peristiwa tidak pernah sepenuhnya final. Namun satu hal yang jelas, kejatuhan dan kematian D.N. Aidit merupakan bagian integral dari titik balik besar dalam sejarah Indonesia modern. Peristiwa tersebut menutup perjalanan panjang seorang tokoh yang pernah memainkan peran penting dalam dinamika politik nasional. Ia juga menandai bab akhir dari fase ketika PKI menjadi kekuatan legal dan signifikan dalam sistem politik Indonesia. Sejak saat itu, arah sejarah bangsa bergerak dalam konfigurasi baru, yang konsekuensinya masih dapat ditelusuri hingga tahun ini. Dan begitulah kisah panjang tentang Partai Komunis Indonesia. Dari kelahirannya di masa kolonial, kebangkitannya pasca kemerdekaan, hingga runtuhnya setelah peristiwa 1965. Serta sosok Dipa Nusantara Aidit, tokoh yang bagi sebagian orang dianggap sebagai organisator cerdas dan pemimpin ideologis, namun bagi yang lain dilihat sebagai figur kontroversial dalam salah satu bab paling kelam sejarah Indonesia. Sejarah tidak selalu hitam dan putih. Ia penuh sudut pandang, kepentingan, dan dinamika zaman. Peristiwa 1965 menjadi titik balik besar yang mengubah arah bangsa ini. Banyak pertanyaan yang hingga kini masih diperdebatkan. Banyak luka yang masih membekas dalam ingatan kolektif. Lalu menurut kalian, apakah PKI memang sepenuhnya dalang tragedi tersebut? Apakah D.N. Aidit adalah arsitek utama, atau ada dinamika politik yang lebih kompleks di balik layar? Dan bagaimana seharusnya generasi sekarang memandang sejarah ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Diskusi boleh berbeda, tapi tetap jaga sopan santun dan saling menghargai. Kalau kalian suka konten sejarah seperti ini, yang membahas sisi gelap, kontroversial, dan penuh misteri dari masa lalu Indonesia, jangan lupa tekan tombol like. Subscribe juga supaya tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah lainnya yang jarang dibahas secara mendalam. Dan share video ini ke teman-teman kalian, supaya semakin banyak yang belajar dan memahami sejarah bangsa kita dari berbagai sudut pandang. Karena memahami sejarah adalah langkah pertama untuk memahami masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya. Karena di Lentera Sejarah, kita tidak hanya mengingat masa lalu, kita memahaminya.